Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Mr. Ali Maki yang akan memandu Anda 25 menit ke depan dalam acara podcast program dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yaitu mengaji yuk teman atau mengaji yuk teman seperti itu ya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Gus Mas'ud Arifin, SPDI MPD. Beliau adalah merupakan penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi. Dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat Pak Ngaji. Gimana Ya, perjalanan? alhamdulillah sehat juga. Dan sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ikuti acara ini yang diawali dengan mukadimah oleh beliau. Namun biasakan untuk menyaksikan hingga acara selesai. Dan mari kita ikuti bersama mukadimah atau awalan yang akan disampaikan oleh beliau Gus Mas'ud Arifin, SPDI MPD. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan anzalahu bi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladhina taghaw rabbahum bis sirri wal i'lan. Amma ba'd. Yang terhormat ya, sahabat saya, pemandu atau host Mr. Ali Messi, ya, juga penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliburo yang saya muliakan, juga bagian mengambil gambar ya, yang saya cintai, saya muliakan juga sahabat Kemenak semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama dalam sebuah majlis yang penuh barakah. Majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir juga. Yang kesemuanya kita arahkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Amin. Jadi Amin. amalan salihan makbulan ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengharap sahabat beliau nanti pada hari kiamat juga keberkahan selawat. Tidak hanya kita harap nanti di hari kiamat, tapi ternyata berkah selawat ini ya, manfaat banget ya, sangat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan selawat insya Allah hidup kita penuh berkat dan selamat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tema kita atau judul ya, hari ini adalah yuk kawan, yuk kita mengaji ya. Judul yang sangat bagus, kita mengaji menarik kawan ya. Jadi memang pantas bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran untuk segenap manusia sebagai petunjuk bagi manusia itu sendiri. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran juga menjelaskan petunjuk itu tersebut dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah ya. Ya. Mungkin ada yang ditanya oleh Mr. Matching ya. Iya. Terima kasih. Sahabat Kemenak, demikian awalan atau mukadimah yang sudah disampaikan oleh beliau Al-Mukarramun Gus Mas'ud Arifin, SPDI MPD ya, luar biasa. Ya Gus. Sebenarnya keutamaan membaca Al-Quran itu apa saja Gus? Oh, sangat banyak ya, keutamaan dari sisi apapun ya, Al-Quran ini luar biasa memang. Jadi Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang memang
ini adalah hadiah besar dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Rawahu Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Nu'man bin Bashir. Jadi begini, kata Nabi, "Afdalu ibadati ummati." Lebih utama atau paling utama ibadah umatku adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini tidak sekedar dibaca atau sembarangan dibaca. Harusnya tentu harus belajar. Kalau belajar kita harus belajar. Jadi siapapun boleh baca Al-Quran, tapi harus belajar. Meskipun sudah dewasa atau tua, dan lidah ini kayaknya tidak seperti masa-masa muda atau remaja. Bagaimana ya? Iya. Jadi kalau ingin kita betul, jadi ada tingkatan tersendiri nantinya kalau kita membaca Al-Quran. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, tapi agak redaksinya berbeda. Iya. Kalau di hadis Al-Imam Al-Bukhari begini bunyinya, wa man qara Al-Quran wa huwa mahirum bi ma'al kiramil ma'asafatil kiram bararah bahasanya. Ya. Kalau dalam hadisnya Imam Muslim berbunyi sama sebenarnya, jadi al-mahiru bil Quran, jadi ma'as safaratil kiramil bararah, singkat. Nah, orang yang baca Quran kalau hadis Bukhari sedang dia mahir membacanya. Kalau di sini langsung orang yang mahir Al-Quran, ya, itu stratanya, tingkatannya nanti ternyata di hari kiamat dia akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, yaitu para malaikat yang membawa wahyu, malaikat yang punya tugas khusus, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Israil. Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 malaikat ini nanti. Jadi tingkatannya begitu. Yang mahir baca Al-Quran. Yang mahir. Lalu bagaimana yang tidak mahir? Yang bagi yang tidak mahir baca Al-Quran masih dapat pahala. Jadi yang terbata-bata. Waladhi yaqra'ul Quran wa huwa yata'atta'u fi. Tak-tak. Bahasa Arabnya tak-tak ya tak-tak. Itu sama Gus ya. Jadi ya tak tahu katanya. Ya tak fihi. Artinya ta'wi itu tetak maksudnya itu adalah tas'ubu ya, qira'atuhu 'ala lisanihi ya. Jadi sulit lisannya ya. Membaca itu sulit ya. Membaca itu sulit karena memang lisan sudah lemah karena geradulan ini karena membaca karena sudah lidahnya beda-beda memang ya, kayak lidahnya anak kecil. Kalau sekarang banyak metode tilawati, qiraati dan sebagainya sudah enak anak kecil. Tapi yang belajar dia dewasa bagaimana ya? Kalau belajar dan masih tetak-tetak baca, ini tetap dapat pahala ternyata. Oke, wasakon alis, sedangkan bacanya berat sekali rasanya sampai terdosan keringat, itu ternyata lahu ajroni. Masih mendapatkan 2 pahala. Jadi pahala membaca juga pahala kesulitan membaca. Iya, luar biasa. Kalau menurut sahabat Ali, malam yujawidil Qur'ana fahuwa athimun. Ya barang siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid dosa, itu maksudnya gimana, Gus? Iya, dosa dalam artian begini, karena dia tidak belajar. Tidak tahu tajwid. Kalau sudah tahu tajwidnya harusnya menggenggam, tapi kan orang ini beda-beda. Ada yang mau dengung tapi pingseng. Iya gitu. Mau enak suaranya tapi malah salah. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau orang bilang begini, ada dalil begini ya, bahwasanya rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran sedang Al-Quran maknanya itu kalau ahli tajwid, orang yang suka tajwid biasanya diarahkan kepada orang yang bacanya salah. Ternyata saya baca di Ihya dan beberapa literasi itu sebenarnya ini mengarahnya pada orang yang membaca Al-Quran, sedang Quran melaknya adalah ketika dia membaca Al-Quran tapi dia berbuat dolim. Ketika dia membaca Al-Quran tapi kesehariannya dia bohong. Kan jelas Al-Quran ala kadzibin. Kan ya. Fanas laknatullahi ala zalimin ya. Maka kami jadikan laknat Allah ya, laknat Allah itu bagi orang-orang yang berbuat zalim. Laknat Allah bagi orang zalim, sedangkan dia membaca Quran melaknat, kan jelas. Dia berbuat zalim. Nah, ini lebih tepat ke situ. Nah, agar masyarakat itu suka membaca Al-Quran, mari ayo kita sebagai penyuluh agama, dai itu diarahkan. Masih ada kesempatan kok. Jangan orang salah dosa ya. Kalau itu tidak ngasih solusi, malah banyak orang nanti lari. Kan gitu.
Tapi lebih diarahkan ayo kita senang mengaji Al-Qur'anul Karim, begitu banyak pahalanya. Jadi pahala Al-Qur'an itu membacanya itu luar biasa, tidak. Jadi ya man qara'a harfan kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Qur'an, maka setiap huruf itu diganti setiap huruf itu adalah kebaikan bagi satu huruf ini apa satu kalimat? Iya, satu huruf bukan, satu huruf ya satu kayak ba, alif, ta gitu. Itu langsung mendapatkan 10 kebajikan. Itu satu kebajikan, yang mana satu kebajikan itu sama dengan 10 kalimat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha kan gitu. 10 berarti mendapatkan 10 ya. Jadi kata Rasulullah begini, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun ya. Alif itu huruf nggih, walamun harfun, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau baca Fatihah sudah berapa huruf? Berapa huruf itu Gus ya? Itu ternyata mendatangkan 10 kebaikan itu fi ghair shalah. Tapi ghair shalah dalam artian kalau dijelaskan oleh Al-Imam Ali dalam sebuah asar beliau, saya baca kitab Al-Faidul Mukhtarah itu, ternyata kebaikan yang didapatkan orang yang baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan. Satu huruf itu satu kebaikan berarti balasannya 10. Itu fi ghair shalah. Di luar sholat ya, di luar sholat dan dalam keadaan ala ghairi thaharatin, dalam keadaan tidak suci. Tidak suci. Ya, tidak suci dalam artian dia tidak punya wudu gitu kan masih baca, boleh baca. Itu dapat 10. Dapat 10. Kalau di dalam sholat Gus. Lalu kalau dalam sholat bagaimana? Lebih lagi ya. Jadi kalau orang yang baca Qur'an membaca Quran dalam artian baca ketika sholat, waktu itu dalam keadaan qa'iman, dalam keadaan berdiri, maka dia menggunakan bikuli harfin, jadi falahu bikuli harfin itu adalah mi'atu, kana lahu kana lahu bikuli harfin mi'atu hasanatin, 100 kebaikan ya itu. Kalau duduk ya semuanya sholatnya duduk gitu, itu berarti mendapatkan khamsuna hasanatan. Berarti mendapatkan pahala ini baik melihat mushaf ataupun tidak melihat mushaf dapat pahala kan? Jelas dapat pahala. Dan dalam sholat itu berarti kan tidak melihat mushaf. Iya, dalam mushaf, dalam hafalannya. Jadi orang yang sholat bacaannya ini lebih meningkat pahalanya karena keadaannya dalam keadaan sholat. Jadi dalam keadaan suci yang gitu. Yang di luar sholat masih dapat juga kan itu. Terus kalau di luar sholat dalam keadaan suci, ya di luar sholat dalam keadaan suci itu dapat keterangan Imam Ali itu khamsun wa isruna hasanatan. Berarti tiada hari tanpa tidak membaca Al-Quran ya. Apalagi ditingkatkan tanpa membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran begini. Iya Gus. Ada keterangan juga di asar, maksudnya hadis sahabat. Terusannya begini. Man qara Al-Qur'ana. Ya, barang saya membaca Al-Quran, terus dia tahu wahwa ya'lamu fali marufi'a wali manusiba. Dia tahu kenapa ini dibaca rafa, kenapa ini dibaca nasab, itu beda. Itu meningkatkan. Itu derajatnya lebih hebat. Jadi maka karena bikuli harfin itu adalah mi'ati hasanatin 700 kebaikan didapatkan. Itu karena ilmunya. Karena mengetahui mengetahuinya itu di luar masih di luar sholat. Di luar sholat apalagi dalam sholat. Apalagi di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, tinggal kalikan saja. Kalau dalam sholat itu dibalas 100, terus ditambah karena keilmuannya 700, maka kata Imam di sini di asar itu, asar sahabat, berarti fayudrubu asab umiatin, ya asma umiatin fil mi'ah. Jadi maka dikalikan saja 700 kali 100 berarti 70.000. Maka fayakunu hasluha sab'ina alfan. Maka hasilnya adalah 70.000 kebaikan. Itu kalau orang alim. Jadi kelebihan orang alim di sinilah. Maka jadi ya maklum oleh Allah Subhanahu wa taala ya, para sahabat Kemenak yang saya cintai, ini luar biasa. Ya, pengetahuan yang sangat luar biasa yang selama ini mungkin kita tidak mengetahui ya.
kayaknya mengaji Al-Quran di musola dan di masjid saja, padahal dimanapun kita berada, kapanpun menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Asalkan jangan di tempat-tempat yang kotor, yang memang dilarang untuk baca Al-Quran. Seperti apa itu, Gus? Ya kayak toilet jangan baca Quran, gitu. Karena gitu ya? Karena memang lisarofil Quran, karena kemuliaan Quran, kita harus memuliakan Al-Quran. Luar biasa. Ya Gus. Untuk kesalahan itu kan ada kesalahan yang besar seperti baca la ilaha illallah, la-nya dipendekkan dan sebagainya. Dan itu apa merubah makna seperti makharijul huruf bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Gus. Ya, kalau itu kan lahan ya. Lahan itu jelas merubah makna. Dan kalau saya mengatakan lahan itu kalau merusak makna ya dosa ketika tidak belajar. Ketika tidak belajar. Iya, kalau orang itu sudah belajar dan sudah mempeng, tetap salah. Memang keadaannya seperti itu, kemampuannya. Iya, Gus. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jelasnya. Jadi Allah itu Maha Pemurah, jangan sampai seakan-akan sedikit-sedikit dosa ini enggak bagus, efeknya enggak bagus. Menjustis ya. Menjustis. Kalau yang dosa itu ya kita enggak mau belajar itu dosanya. Jadi kalau dia sudah belajar mempeng, kalau contoh ya ini guyonan. Iya. Kalau sudah biasa muni to itu sulit bagi orang yang sudah kebiasaan to, ya sirotol lagi. Sirotol seperti di Bali itu ya. Jadi teman saya itu kan bahasa wangil itu pada Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Ya. Karena memang sudah lidahnya begitu. Berarti untuk yang dialeknya seperti ngalamin itu masih bisa ya. Masuk akal kalau menurut saya ini pandangan saya ya. Iya Gus. Tapi juga perlu belajar juga ya. Terus belajar. Walaupun ternyata memang pada endingnya seperti itu tetap. Yang penting ada upaya untuk belajar. Betul. Jadi selama kita mau belajar kita tidak termasuk orang yang berdosa karena meninggalkan kewajiban belajar. Iya, Gus. Jadi orang jahil, bodoh, salah karena bodoh itu dimakfu. Ketika bodohnya ada dua. Namanya jahil ma'dzur. Jadi orang bodoh itu yang dimakdur, yang dimaafkan itu dua. Satu, karena memang qaribul ahdi bil Islam. Memang dia adalah orang yang baru masuk Islam. Pantas tidak bisa apa-apa. Yang kedua, yaitu idana sa'abaidan anil ulama. Ketika dia hidup tumbuh berkembang jauh daripada ulama. Sekarang banyak ulama. Kalau salah, enggak mau belajar jelas dosa. Jelas dosa. Saya enggak menyalahkan menyatakan dosanya karena bacaannya tapi karena tidak mau belajar. Makanya ayo kita ngaji di bulan Ramadan sebagai evaluasi. Karena memang ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ya Gus, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Gus ini membuat sahabat kemenak dimanapun Anda berada mencintai untuk membaca Al-Quran, kangen untuk membaca Al-Quran dan membumikan Al-Quran dimanapun seperti itu ya. Dan kayaknya dulu budaya orang-orang Banyuwangi terutama itu habis maghrib itu banyak yang baca Al-Quran. Saat ini mungkin teralihkan mungkin pagi atau sore ini semestinya bagaimana Gus? Karena kita memang ini tayangan TV luar biasa namanya. Seakan-akan agamis tapi ternyata ya memang tetap kalau memang yang kita lihat itu tayangan yang bagus ya insya Allah di niat ibadah ya sambil menunggu buka ya pahala. Tapi alangkah emannya kalau hanya itu saja yang kita dapat tapi kita tidak menggali Al-Quran atau baca Al-Quran. Karena memang kayaknya banyak pengalian banyak rintangan penghalang untuk kita tantangan buat kita semuanya sahabat lebih dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi ada sebuah hadis man qara'a Al-Quran barang siapa yang mau baca Al-Quran dia punya keyakinan atau pandangan bahwasanya ada orang yang lebih utama. Ada orang yang diberi oleh Allah, diberi kemuliaan lebih utama daripada apa yang diberikan oleh Allah seperti mampu baca Al-Quran. Jadi kalau punya anggapan bahwasanya ada orang yang lebih dilebihkan oleh Allah dari dirinya, itu sungguh dia meremehkan apa yang Allah berikan padanya, yaitu Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran ini, kalau menurut di sini itu Al-Quran adalah suatu yang paling besar, anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Itu patut kita syukuri. Ini jangan sampai kita si A diberi mobil, si A
dia diistimewakan oleh Allah. Padahal kita yang bisa baca Al-Quran itu orang yang istimewa. Masya Allah. Orang yang diutamakan Allah. Abdurun Nas. Ini karena berarti kalau kita Al-Quran itu mulia, kita dekat Quran kita jadi mulia. Kan begitu. Semua bulan Ramadan ini sebenarnya kan bulan yang sama dengan yang lain. Kenapa kok bisa mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kan gitu. Mobil kalau ada Al-Qur'annya, mobil bisa juga semua ya. Rumah ada Al-Qur'annya. Luar biasa. Apapun. Orang yang keadaannya biasa-biasa ketika dia hafal Quran, ketika dia bisa baca Al-Quran, jangankan hafal, bisa baca Al-Quran jadi mulia. Masya Allah, begitu indahnya, begitu menariknya ya. Sahabat kebenar dimanapun Anda berada, obrolan yang sangat menarik ya. Dan jangan lupa Anda bisa like, subscribe, dan Anda isi di kolom komentar ya. Luar biasa banget. Dan iya Gus, membaca yang paling baik itu apakah yang di dalam Al-Quran, warattilil Quran, atau seperti para hafizah? Ya kan sebenarnya kan kita ini kul ya'malu ala syakilati ya. Setiap manusia itu memiliki, silakan kul, katakan Muhammad, kulunnya setiap orang itu ya'malu akan beraktivitas, beramal ala sakilati sesuai dengan skillnya ya. Itu kalau saya sakilati saya bahasakan skill. Sesuai dengan keterampilan, kemampuan, ya sesuai kemampuan masing-masing. Walaupun panjang pendeknya gunanya kayak sepertinya lain dengan yang tertil Gus. Ya kan sesuai kemampuan juga. Itu ya. Karena memang kadang kalau ya begini, kalau sudah mengerti terlalu panjang kali panjang kan juga dosa kalau sudah mengerti. Karena dia menuruti lagu dia enak-enak kan sudah beda. Dosanya karena ada niatan yang enggak benar itu sebenarnya. Lain-lain misalnya kan merusak makna juga. Merusak bacaan-bacaan. Dan niat mungkin juga ya. Kepinginan dipanjang-panjangkan. Enggak usah, sudah, yang penting sesuai dengan aturan tajwid. Dan tajwid sudah. Ya, itu yang penting perlu dipelajari. Terus kita sebenarnya ya agar mendapatkan sebuah pahala banyak sesuai kemampuan kita. Kalau memang bisa bacanya Fatihah ya Fatihah. Yang penting jangan sampai lepas daripada Al-Quran. Kalau memang karena Al-Quran ini ternyata menurut Ubay bin Ka'ab ada 3 hal yang menjadi benteng termasuk baca Al-Quran. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, menyatakan al-husnu salah satu. Ya. Ini dalam kitab Al-Qirtas saya baca al-husnu salah satu. Benteng ya, namanya benteng untuk menyelamatkan diri kita. Itu ada 3. Satu, al-masjidu hisnun. Masjid itu bisa menjadi benteng. Kalau ingin benteng selamat ya, kalau kita ingin selamat makmurkan masjid. Yang kedua yang menjadi benteng lagi zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau ingin benteng dari segala sesuatu yang membahayakan kita ya zikir. Zikrullah itu hisnun. Yang ketiga itu qiraatul Quran. Wa qiraatul Quran hisnun. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi benteng kita. Luar biasa. Jadi tidak harus Quran itu harus semuanya dibaca sesuai kemampuannya masing-masing. Mau bisa Yasin ya Yasin. Karena Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin 5 qiraat lahu kata Nabi. Yasin tergantung mau dibaca untuk apa. 5 qiraat lahu bahasanya begitu. Juga Fatihah menjadi obat. Karena memang Al-Quran ini ayat-ayat Al-Quran baik secara keseluruhan maupun tidak dinyatakan bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran ini dikatakan ada syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat dan rahmat bagi. Terus lagi Nabi pernah tanya pada sahabat, apakah kalian ayat ahadukum ayaqra'al bi sulusul Quran seperti Al-Quran, apakah kamu dalam semalam dalam semalam itu tidak mampu untuk baca seperti Al-Quran? Maka sahabat bertanya, siapa yang kuat? Maka kata Nabi, qul huwallahu ahad Allahu samad, itu sulusul Quran, pahalanya seperti Al-Quran. Ini hadisnya hadis sahih. Masya Allah, luar biasa. Sahabat kebenar dimanapun Anda berada, begitu banyak wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu yang sudah kita dapatkan pada podcast kali ini dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan dengan berakhirnya waktu maka acara ini akan kita akhiri. Terima kasih buat Gus Mas'ud yang sudah bisa menyempatkan dan hadir, dan ilmunya luar biasa. Saya Mr. Ali Maki dan juga Gus Mas'ud Arifin SPDI MPD mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.